Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Okay, warahmatullahi before we start our lesson today, let's say Basmalah. Okay, before it Bismillahirrahmanirrahim. too, I will absent you. Okay, and this is your absent, Basma. Yes, sir. Okay, and who doesn't come No one, today? sir. No one. Yes, mister. Okay, so I will present today all of your member class. Yes, mister. Okay, okay, let's talk about our material today. Okay, before our material is about exposition text. You can open your book at page 45. Yes. Okay, our material is on 46 page. Look at your book. Reactivity about the global warming. So before we discuss this title, global warming, I'm going to give you what is the exposition text. Okay. Exposition text itu merupakan karangan yang berisi gagasan and fact, fakta. Text exposition include information or knowledge to try image in bentuk yang padat. Jadi, teks eksposisi merupakan karangan yang berisi gagasan dan fakta. Jadi, sebelum kita masuk ke bab tadi, global warming, dari judulnya saja itu sudah kita lihat global warming. Artinya, kepanasan dunia. Warm itu artinya panas, dan global itu artinya dunia yang memanas. Jadinya, gagasan dan fakta itu akan kita dapatkan setelah kita membacanya. Tapi sebelumnya, we discuss about what is text exposition. Jadi, it's a meaning about text exposition merupakan karangan yang berisi gagasan dan fakta. So, text eksposisi itu mengandung informasi atau knowledge, pengetahuan yang mencoba digambarkan dalam bentuk yang padat, singkat, dan jelas. Menurut Kamus Besar Indonesia, eksposisi merupakan suatu uraian atau paparan yang bertujuan untuk menjabarkan maksud serta dan tujuannya. Jadi kita masuk pada ciri-ciri teks eksposisi, typical of exposition text. Okay. So, there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 typical of text exposition. What is the first? Itu tentang menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. Jadi, you give information about the knowledge and you explain it, how the information. And the second, style of information, kayak informasi yang mengajak. Jadi di sini sifatnya mengajak tapi informasi seperti itu. Jadi yang ketiga, biasanya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Jadi itu dimaksudkan ke dalam 5W tambah 1H. Kalau dalam bahasa Indonesianya kalimat pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana. Jadinya dalam menanyakan teks, jika kau mendapatkan suatu kabar seperti teks yang akan kita bahas ini, global warming, jadi kita bisa tanyakan pertanyaan yang dimulai dengan apa. Contohnya, apa yang terjadi, apa penyebabnya. Kalau kita tanya siapa yang menanyakan berita tersebut, kapan, ya kita cakap kapan itu tentang waktu. Baik itu waktu, time, tempat, dan lainnya. Di mana itu menentukan arah letak kejadiannya. The position. So why, mengapa? Is to say about the reason. And how, bagaimana. Itu menanyakan how to say about the step-step from the accident. Ya, jadi itu yang ketiga ya, tentang menanyakan pertanyaan apa, siapa, di mana, dan mengapa, bagaimana. Dan yang keempat, berusaha menjelaskan tentang sesuatu. Ya, menjelaskan tentang sesuatu dari berita tersebut, from the news. Ya, jadi itu the meaning news, berita intinya. Apa yang wajar dikatakan, dan apa yang sebaik-baiknya. Gaya bersifat informatif, itu yang kelima. Yang menurut kelima. Gaya bersifat informatif. Yang keenam, terdapat fakta uraian, singkat, padat, dan akurat. Fakta fakta uraiannya. Fakta itu artinya kejelasan, artinya ada buktinya, seperti itu. Lalu yang ke-7, 8. 2, 4, 6, 7, ya. Now 8. Berusaha menjelaskan sesuatu. Yang tadi yang ke-4 itu tentang, sekarang ini hanya menjelaskan sesuatu.
Kesembilan, penyampaian secara lugas serta memakai bahasa yang baku. Tidak memihak, yang berarti tak memaksa kemauan penulis pada pembaca. Oke, hanya itu saja ciri-cirinya. Ada 2, 4, 6, 8, 10. 9, contoh 9. Terserah mau dicatat atau tidak, yang penting saya bicarakan. Itu yang rugi kalian, bukan Bapak. Oke, kita masuk pada struktur, text exposition. Structure. Pertama, pernyataan pendapat atau tesis. Kedua, argumentasi. Penegasan ulang pendapat. Yang ketiga, hanya itu. Oke, kita jelaskan sedikit about the first from the structure text exposition. The first is pernyataan, exposition. Pernyataan pendapat atau tesis merupakan bagian teks yang berisikan pernyataan pendapat. Jadi ini as a part of text that contain pernyataan pendapat, opinion, it's the mean from the writer and said to from the opening. Jadinya merupakan bagian teks yang berisikan pernyataan pendapat penulis atau disebut juga bagian pembuka. Dan yang kedua itu argumentasi, ya argumen. Pengertiannya itu merupakan bagian yang memuat alasan yang tidak memperkuat argumen. Jadi itulah maksudnya ya. Saya kurang ngerti. Jadi kita pindah ke nomor 3 saja. Penegasan ulang pendapat atau reiteration. Penegasan ulang pendapat atau disebut juga sebagai reiteration adalah bagian dari teks eksposisi. Ya, so is penegasan ulang pendapat atau disebut juga sebagai reiteration dalam bagian dari teks. Jadi di sini dia menyuruh untuk melakukan penegasan ulang. Back to give penegasan, opinion, and say as reiteration. Oke, yang itu. Jadi kita masuk pada bagian teks eksposisi. Jadi teks eksposisi itu ada 8 bagian, only 8. And the first is text exposition definition. Jadi sini yang pertama itu teks eksposisi definisi. Pengertian eksposisi definisi adalah paragraf eksposisi yang menggambarkan pengenai definisi atau pengertian satu topik tertentu. Itu dia. Yang kedua itu teks eksposisi proses, ada proses seperti bahan kimia, ada proses sebelum terjadi kecelakaannya. Jadi ada ilustrasi itu seperti menghayalkan dia ilustrasi, jadi bisa digambarkan bagaimana kejadiannya. Is illustration. And fourth is text exposition about laporan. Pengertian eksposisi laporan adalah paragraf positif yang mengumumkan laporan sebuah peristiwa. Jadi fourth is text exposition laporan. Laporannya itu berisi tentang apa yang Anda ingin laporkan dan mengenai kejadiannya, about the accident. And the fifth is text eksposisi perbandingan, how to compare exposition text. Jadi pengertian eksposisi perbandingan itu dibuatnya paragraf eksposisi yang berisi ide atau gagasan. Jadi perbandingan yang dimaksud di sini itu how to compare about the idea or gagasan yang ada pada orang dan ada pada batinya. You are berdebat untuk mencari fakta dari yang sebenarnya. Itu makanya dibuat ada teks eksposisi perbandingan. Oke, itu yang kelima, teks eksposisi perbandingan. Jadi yang kelima kita membahas dengan teks eksposisi pertentangan. Yang mengerti pertentangan bagaimana ada karena pendapat orang yang tidak selaras dengan kejadian. Jadi kau menentang yang terserah kau. Lalu eksposisi berita itu yang ketujuh, tentang berita. Jadi disebutnya sini pada eksposisi that give information from one accident. Often find in news or newspaper. Sering dijumpai dalam bentuk berita atau surat kabar. Itu teks eksposisi berita. Jadi eksposisi berita ini ditujukan pada bentuknya, yaitu ada pada koran maupun berita di televisi. Lalu yang terakhir nomor 8, eksposisi analisis. Analisis adalah paragraf eksposisi yang memisahkan suatu masalah dari suatu gagasan. Gagasan utama menjadi beberapa subbagian. Jadi eksposisi analisis. Analisis is many information. You know if analysis is if I say many information, because analysis is menganalisis suatu problem, masalah. Jadi saat kau melakukan analisis, kau itu pasti mendapatkan banyak bagian tentang yang kau teliti. Jadi makanya dikatakan pisahkan dalam bentuk subbagian karena banyak hal yang kau dapat yang sudah kau analisis. Lalu katanya kemudian do the environment secara berurutan. Katanya melakukan pengembangan secara berurutan. Setelah kau memecahkan masalahnya dari suatu gagasan untuk beberapa subbagian, kemudian kau melakukan pengembangan secara berurutan. Ya. Jadi dari hasil yang kau analisis, kau buat pengembangan secara berurutan. Oke. Jadi tidak usah kita bahas banyak-banyak tentang what is the exposition text. Jadi kita kembali pada buku kita, buku bahasa Inggris kelas 11 SMA. Jadi buka buku kalian halaman
46. Okay, student? Okay, Pa. You find it? We fine. Okay. Okay, look at your book. Global warming. Is it an aid to our world? Artinya, apakah itu sebuah akhir pada dunia kita? Tanda tanya, question mark. Jadi kita bahas sedikit tentang apa yang kita dapat nantinya. Global warming is a fenomena yang digunakan untuk mendeskripsi the gradual increase in the temperature of Earth, atmosphere, and ocean. Global warming is not a new problem, but lately people are acknowledging that we are facing a serious problem. Climate change is apparent everywhere. Fire crops, economic slowdown, and deforestation are among the several impacts of global warming. Jadi kita lihat sedikit, global warming adalah fenomena yang digunakan untuk menggambarkan gradual increase. Jadi menggambarkan gradual increase itu menggambarkan peningkatan yang bertahap dalam temperatur awan-awan di bumi, jadi dan ocean samudra. Global warming tidak hanya sebuah masalah baru, tapi akhir-akhir ini orang-orang mengetahui yang kita faking fakta sebuah masalah yang serius. Jadi tidak hanya sebuah berita, namun itu fakta. Jadi climate change, what is climate? Iklim, iklim berubah kapanpun, dimanapun. Jadi iklim itu selalu berubah-ubah. Jadi crops, pemotongan yang gagal, ekonomi turun. Jadi what is the problem? Only the temperature of the Earth's atmosphere and ocean. Hanya itu masalahnya, mengenai atmosfer. Apa yang menyebabkan ekonomi turun gara-gara atmosfer? Seperti itu. Dan deforestation are among the several impacts of global warming. First of all, there is irrefutable evidence that human activities have changed the atmosphere of our Earth. Since the time we have been industrializing, we start polluting our water and air. Jadinya langkah pertama dari sebelumnya di sana irrefutable, mengirepunya. Jadi orang kita sudah mengganti atmosfer ini, kita tahu mereka mengganti change. Jadi waktu kita sudah industri itu ada, terus industri atmosfer mengganti. Jadi kita start polluting. Kita mulai produksi baik kita darah, jadi kita mulai dan mulai produksi air dan darah. Dan kita release greenhouse dan sudah release banyak pengaruh macam gases that contribute to global warming dan mengkontribusikan kepada kepanasan dunia. Yang kedua, according to research by the Greenpeace organization, there is evidence of extensive deforestation being carried out in Indonesia and other tropical countries around the world. This forest, hutan ini digunakan to grow tumbuh, dipotong seperti palm sugar, palm oil, and coffee. The lifeline of Western Society or Greenpeace report 2007. The impact of climate dan impact cuaca yang berubah not high stable mempunyai South Asia Pacific. Berarti spesifik mempunyai either dari days or too much rain accompanied by wind and thunderstorm. Yang lainnya selama hari yang panas atau begitu hujan deras, company perusahaan dengan minimal maksudnya hot days or too much rain accompanied dan hujan yang begitu berlebihan atau deras, company ditemani dengan angin dan badai petir thunderstorm. This has started to affect the economy as well. Jadi di sini katanya sudah dimulai untuk mengafeksikan ekonomi sebaik mungkin. Furthermore, the shifting weather pattern have made it difficult for farmers to grow crops. Lebih satu lagi, cuaca sudah membuat petani kesulitan untuk menumbuhkan crops. A recent study has shown that due to unpredictable weather pattern, there have been a lot of failed crops. Lebih satu lagi, cuaca membuat kesulitan para petani untuk menumbuhkan crops. Dan Edison belajar sudah memperlihatkan bahwa karena unpredictable dan memprediksi cuaca patterns, there have been a lot of failed crops pada gagal memotong crops. In conclusion, global warming is not a new problem. Dalam konklusinya, global warming is not a new problem. Not are we solely responsible for it, but as the citizen of the world, we have to take every possible action to help overcome this issue. Jadi, masalah bukan sebuah nor are we solely responsible for it, tapi sebagai sebuah citizen dari dunia, total dunia, kita harus ambil setiap possible, setiap kemungkinan aksi untuk menolong overcome this issue. Sebenarnya isunya kita harus mampu mengambil kemungkinannya. It's not only for us, itu tidak hanya untuk kita, tapi for all the future generation to follow, tapi untuk semua generasi yang untuk kita ikuti. Okay, student. Now we discuss about the text from the global warming. And what is the global warming? Yes, who can answer? Raise your hand. Okay, for you. Okay, what is global warming? Okay, hear your friend. Listen to your friend. Okay, answer. Global warming adalah fenomena Okay, nice. And the second is a several problem.
Apakah ada sebuah beberapa masalah? Kalau ada, kenapa? If not, kenapa? You can answer. Okay, you. Okay, say your answer. Listen to your friend. Nah, Okay. itu merupakan What kind of text is given above? Apa jenis teks yang diberikan di atas? Jadi teks yang di atas itu merupakan teks apa? Exposition tentang apa? Berita atau apa? Jawab. You can answer. Okay. Oh, you. You can answer. exposition news. Okay, let's try. All of your answer is right. I can give 90 score. Success for today, student. So much, Mister. Yes. Thank you What's so again? much, Mister. Now I will put you in a group and discuss again about the global warming and seek from the 5W tambah 1H 5W and 1H. Cari itu semua, jika perlu buat ringkasan kalian about the global warming for your group. I will put you 2 people in a group. Okay, how many group we can get today, student? Only 3? Yes, Mister. 3. Okay. Yeah, because of you are only 6, it's no problem. It's great. 2 in a group. Okay, discuss it. And if you have finished, say to me. Finish, mister. Finish, mister. Finish, mister. Okay. Who have finished? Okay, Mister. Okay. Can you say it? Ready, Okay, sir. sit down. From the first group, so has their performance. Oke. Adanya pemanasan global Oke, sih. menyebabkan karena Oke, good. akan berdiri sehingga Oh, menyebabkan pemanasan global. and next group is second. Okay, Oh the ya, second group Mister. from you. The second. Okay, say. Sana global Okay, nice. menyebabkan And you're the last. kepanasan. You can you? Or you wanna take some time? Mister. No. Okay, sit down. Mister. Pemanasan global Okay, diawali that's dari right. manusia yang serba Then what your opinion from your group is? Can take a 90% problem and the content of this material global warming. I can say you are a smart student. Yeah, because of you will say your opinion so complete from the books. Global warming, I mean. Yeah, only the simple time you can remember it. Yeah, it's the nice student. I wanna you are like this every day. Every minute I mean. Okay? Only it for today, student. And before you go outside from this class to go home, let's we talk about global warming back now. Okay. Mr. only say a question to you all, and if who can answer the question can go home first. Okay, because this is the last lesson today. Okay. The first, what's our title today? Okay, you are. Global warming, Mister. Okay, nice. Okay, the second question, what's the problem of the global warming? Okay, you. Okay, answer. Because of the factory, okay, Mister. nice. Okay, the second, the third, I mean. The third question is, what question? Is it the global warming is a new problem? Yes or not? Okay, answer. Yes, you. Aku, Mister. Yes or not? Okay. Not, What's Mister. the reason? Because Okay, of nice. this. Okay, you can Sudah go home menjadi today sebuah and go kebutuhan bring your knowledge from your parents and say, Alhamdulillah, before we close our lesson today. And don't forget to pray together. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanallah wa bihamdika Okay. Allahu Akbar. Thanks for watching.